Kita masih bicara soal lumpur lapindo. Lumpur lapindo yang menyembur sejak 11 tahun yang lalu memang telah menimbulkan kerugian yang begitu besar. Ekonomi, sosial, dan banyak sekali kerugian-kerugian lain yang kemudian ditimbulkan. Ratusan hektar lahan sawah rusak, puluhan ribu jiwa harus kehilangan tempat tinggal mereka lengkap dengan ladang mata pencaharian mereka. Lantas, seberapa besar kemudian kerugian yang tercatat, lalu seberapa besar dana yang telah digelontorkan untuk mengganti rugi hal ini? Mari kita akan lihat bersama-sama terkait dengan fakta-fakta lumpur lapindo dalam berbagai angka yang akan saya jelaskan kepada Anda. Lumpur lapindo memang mulai menyembur di kawasan Sidoarjo ini atau Porong Sidoarjo pada tahun 2006 dan hingga tahun 2009 saja rata-rata volume semburan mencapai 60.000 hingga 150.000 meter kubik, dan hingga saat ini detik ini ketika saya berbicara semburan lumpur belum juga selesai. Hingga tahun 2015 total ada 640 hektar lahan yang terkena dampak semburan. Kalau tadi ada 640 hektar lahan yang terkena dampak semburan, berarti itu tidak bisa dipakai lagi. Kira-kira berapa kerugian rupiah dalam angka rupiah dari lumpur lapindo yang kemudian telah terjadi selama 10 tahun lebih ini? Kalau kita bicara mengenai biaya ekonomi langsungnya, kerugian yang ditaksir dari semburan lumpur lapindo yang sudah 10 tahun ini mencapai 19,81 triliun. Kerugian ekonomi langsung ini menyerupai misalnya lahan-lahan yang rusak, kemudian pabrik-pabrik yang tutup. Kita ketahui di kawasan Porong Sidoarjo memang juga merupakan kawasan yang padat industri, bagaimana pabrik-pabrik atau mata pencaharian atau mungkin ladang-ladang atau persawahan juga harus tutup dan rusak sehingga menimbulkan kerugian material sebesar 19,89 triliun. Ini juga termasuk bagaimana rumah warga yang juga terdampak, yang tidak bisa ditinggali lagi, harus pindah ke tempat lain, juga terdampak dan bisa masuk ke dalam angka 19,89 triliun. Lalu bagaimana dengan biaya ekonomi tak langsung yang ditimbulkan dari lumpur lapindo ini? Kami mencatat ada sekitar 7,4 triliun biaya tidak langsung yang kemudian ditimbulkan dari bencana lumpur lapindo. Biaya tidak langsung ini misalnya banyak kemudian warga yang terpaksa harus pindah pekerjaannya atau mencari mata pencaharian lain ketika tempat mereka bekerja, ladang ataupun pabrik atau mungkin sekolah di mana tempat mereka bekerja dan bersekolah harus rata dengan lumpur karena tersembur oleh luapan lumpur lapindo. Belum juga bagaimana anak-anak kemudian secara psikologi atau mungkin terdampak, kemudian juga bagaimana anak-anak sekolah yang harus pindah sekolah mungkin jauh tempatnya, atau orang-orang harus pindah jauh dari tempat di mana mereka tinggal, di mana rumah mereka terdampak semburan lumpur itu harus pindah. Kemudian ini yang kami catat sebagai biaya ekonomi tidak langsung. Lalu juga berapa sih kemudian bangunan-bangunan atau mungkin orang-orang yang tercatat yang kemudian terdampak dari biaya atau terdampak dari semburan lumpur ini? Ya, kami juga masih banyak mencatat ini ada sekitar 39.700 jiwa yang turut terdampak semburan lumpur. Juga ada 11.241 bangunan dan 362 hektar sawah yang juga terdampak secara langsung ataupun tidak langsung dari semburan lumpur lapindo. Sementara itu, dana yang telah digelontorkan untuk kerusakan yang terjadi adalah sebagai berikut. Kalau kita bicara mengenai angka, sejak tahun 2006 PT Lapindo Brantas telah menggelontorkan dana sebesar 8 triliun rupiah untuk bisa memberikan ganti rugi. Dana ini lantas digunakan untuk recovery bencana lumpur panas di Sidoarjo selama 10 tahun terakhir sejak tahun 2006. Lapindo sendiri menangani proses ganti rugi ini melalui PT Minarak Lapindo Jaya. Sementara itu pemerintah juga turut urun rembuk atau turut urun mengeluarkan dana. Totalnya sekitar 781 miliar rupiah yang kemudian dikeluarkan oleh pemerintah sejak tahun 2007 untuk melunasi pembelian tanah dan bangunan warga korban lumpur Sidoarjo dalam peta area terdampak 22 Maret 2007 dengan jaminan aset. Namun dana talangan ini melonjak drastis menjadi sekitar 827 miliar rupiah setelah diverifikasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Kekurangan dana talangan itu telah disepakati oleh DPR pada Oktober tahun lalu. Jadi memang tidak hanya meskipun ini memang PT Lapindo Brantas yang kemudian bertanggung jawab, tapi pemerintah juga tidak lepas tangan dan urun rembuk atau urun memberikan dana talangan untuk memberikan ganti rugi. Tapi faktanya seperti tadi kita sudah terhubung dengan Pak Subagio, banyak warga yang juga hingga saat ini terdampak lumpur lapindo tapi belum mendapatkan uang ganti rugi baik dari Lapindo ataupun dari pemerintah.